Alena, dia hanya tersenyum aja, dia hanya ingin melihat aja. Dia tidak mengganggu. Dia baik kok. Kalau Alena memang sedikit temperamen. Kalau Alena sedikit temperamen, tapi baik sebenarnya. Cuman karakternya temperamen. Kalau Lauren itu dia pendiam, pemalu. Saya melihat Lauren lebih serem daripada Alena ya? Iya betul Mas Roy, betul. Saya melihat yang Karena Lauren dia kepalanya dia hancur. Itu yang dipukul? Iya, dipukul oleh senapan itu. Jadi mbaknya selama ini ngelihat Alena sama Lauren itu memang dalam keadaan baik-baik aja, maksudnya mereka nggak pernah macam-macam. Iya, mereka nggak pernah macam-macam. Selalu Mereka hanya butuh teman. Mereka justru menganggap saya seperti kakaknya. Saya sebenarnya agak terganggu juga ya. Karena kan saya bukan hanya melihat mereka, tapi saya bisa melihat pocong, saya bisa melihat genderuwo gitu. Yang lain-lain juga? Iya, saya bisa. Yang nggak utuh? Iya. Ini di studio ini selain Alena dan Lauren ada juga yang lain? Saya melihat ada pocong juga di sini. Kamu bisa melihat Iya. gimana? Alena dan Lauren ini orang asing? Ya, dia orang asing Belanda. Saya yakin lama-lama Alena dan Lauren pada suatu saat nanti dia pasti akan pergi jauh meninggalkan kamu si Yanti. Apakah kamu udah siap? Iya, saya siap. Sebenarnya harapan kamu pengen dia pergi apa enggak sih? Ya saya pengen dia pergi dan saya pengen mata batin saya ini ditutup gitu karena saya jadi merasa terganggu, saya bisa melihat semuanya. Oke, tadi kamu bilang kan Alena sama Lauren suka membantu kamu ya? Iya. Membantu dalam hal apa? Ya itu dalam hal mungkin berteman. Oh itu? Iya, atau mungkin ada laki-laki yang mendekati saya. Dia tahu itu laki-laki tidak baik, laki-laki baik itu dia tahu. Saya ngerasa, jujur ya, mohon maaf, saya ingin menyampaikan pada si Mbak Yanti. Justru Alena dan Lauren yang menghambat pintu perjodohannya. Dan sampai sekarang saya lihat Yanti tuh benar-benar kesulitan sekali untuk mendapatkan pasangan. Karena benar-benar kayak mental, semuanya mental. Iya, betul Mas Roy. Karena tanggapan Alena dan Lauren, dia tidak baik gitu. Semuanya dibilang nggak baik sama dia. Iya, betul Mas Roy. Itu bunyi apa? Kamu juga dengar? Aku dengar sesuatu loh, Bay. Kayak ada suara ketawa. Saya dengar suara orang deh tadi. Iya. Suara nafas orang. Dan saya dengar suara ketawa orang. Saya ketawa dengar. Kamu ketawa dengar. dengar. Tapi saya dengar suara kayak nafas di kuping saya. Saya ngerasa kok ada yang aneh ya. Ini ada yang terlewat nih, kita mundur lagi ke belakang. Belum dibahas. Tadi kamu katanya begitu pulang ke kamar. Iya. Melihat ada 2 permata. Iya, 2 permata. Begitu saya ambil itu cahaya, dia cahaya, 2 cahaya itu. Nah, dan itu saya merasakan itulah sosok Alena dan Lauren itu. Berarti dari 2 permata itu dong rumahnya? Iya, betul. Tiba-tiba 2 permata itu ada di dalam kamar saya. Itu punya mereka sebenarnya? Iya. Perhiasan mereka? Iya, betul. Perhiasannya masih ada? Masih ada. Kebetulan saya bawa ke sini. Mungkin saya bisa ambil dulu. Kau mau lihat nggak, Ron? Kamu izinin nggak? Izinin. Iya, sebentar Mas Roy saya ambil dulu. Siap. Silakan. Baik. Mereka masih ada di sini, Ron. Aku masih lihat mereka masih ada di sini. Karena mereka agak-agak orang luar, jadi warna rambutnya tuh agak-agak kayak coklat-coklat gitu.
Tapi kesini dengan niat baik loh sebenarnya Yanti. Iya. Karena kalau misalnya ada yang kesurupan, saya wanti-wanti ya. Ini Mas Roy, 2 permata ini yang ada di dalam kamar saya. Dan saya juga ada menemukan benda-benda asing lainnya. Nah, seperti keris, seperti cincin ini, itu saya temukan di pekarangan rumah saya. Diberantakin boleh Kak? Iya, boleh Mas Roy. Dikeluarin. Ini semuanya kamu temuin aja gitu. Iya, tiba-tiba ada di kebun belakang saya, kebun belakang rumah saya. Nah, dan ini cincin ini saya temukan di taman depan. Dan ini gelang ini saya temukan di tanaman saya. Tanaman bunga saya tiba-tiba ada gelang ini. Dan keris-keris ini juga ini ada di tanaman bunga saya. Coba saya lihat ya. Saya ngelihat barang-barang ini negatif. Ini udah lama sama kamu ya? Sudah lama Mas Roy. Saya ngerasa, saya juga masuk ke dalam rumah kamu. Nomor rumah kamu 16. Iya betul Mas Roy. Jadi saya masuk ke dalam sini, pekarangannya. Ada tanah merah. Sebelum masuk ada batu-batuannya dulu, Bay. Dan kemudian saya ngelihat ada tanah merah dan ada angka 16 di sana. Betul Mas Roy, itu nomor rumah saya. Dan saya ngerasain lagi, ini energi negatif yang bisa membuat orang-orang sekeliling kita jadi negatif juga. Harusnya ini disita sih. Dan saya ngerasa ada banyak makhluk di sini, ada pocong dan kuntilanak yang ada di belakangnya Bayu sekarang. Hah? Dari sana, kamu rapat deh sekarang. Semuanya rapat, tidak ada yang renggang. Dan akhirnya pindah ke situ. Sekarang ada di belakang saya. Iya, di lukisan tersebut, Alena dan Lauren, ya kan? Betul. Entah kenapa ya, saya melihat Alena dan Lauren ya. Dia kok suka banget ya sama sosok Bayu. Iya. Karena apa ya, mungkin karena memang dia butuh pertolongan ketika dia meninggal, diperkosa kan ya. Iya. Jadinya dia butuh pertolongan seseorang kan. Iya. Jadinya dia kayak terbawa-bawa. Itu di belakang kamu itu ada lukisan kuntilanak dengan otak yang berceceran. Yang kedua, lukisan yang kiri, kalau kamu nengok deh. Yang kedua itu lehernya berdarah. Sesuai yang kau bilang. Iya, betul. Betul sekali.